Ya, Egan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan ataupun Aher dan juga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sudah mendatangi gedung Barreskrim Mabes Polri sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tadi pertemuan mereka ini adalah untuk mengkonsolidasikan kepada Barreskrim Mabes Polri bukan terkait dengan pemeriksaan mereka, tapi ini mengkonsolidasikan terkait dengan penggunaan dari Stadion Gede Bage di Bandung untuk menjadi lokasi dari penutupan dan juga pembukaan Pekan Olahraga Nasional yang akan dilangsungkan pada September 2016 yang akan datang. Sementara itu nanti tadi juga Aher dan juga Ridwan Kamil sudah keluar, dan berarti ini diskusi dari Barreskrim Mabes Polri dengan juga keduanya sudah selesai, dihasilkan bahwa memang sudah ada rencana dari Pemda Bandung dan juga Jawa Barat ini serta Barreskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti secara langsung atau meninjau langsung kepada Stadion Gede Bage ini untuk dinyatakan apakah memang akan diperlukan adanya perbaikan-perbaikan terkait dengan adanya renovasi untuk menjelang PON 2016 yang akan datang. Dan berikut adalah pernyataan dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Yang masih memungkinkan pembukaan penutupan tetap di GBLA itu aja. Kan ada tim ahli ya. Tim ahlinya akan dibahas, surat dari menteri juga sudah gitu. Nah, kalau dari Barreskrim ada clearance, berarti saya bisa renov-renov lagi, beresin, ngedekor, macam-macam, agar pembukaan PON bisa di sana. Tapi kalau kata Barreskrim nggak memungkinkan, ya berarti nggak bisa dilaksanakan di sana. Jadi rapat hari ini hanya urusan bisakah Stadion GBLA digunakan untuk pembukaan dan penutupan. Itu aja. Makanya dibawa data-data lapangan. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, stadion yang di Gede Bage. Kepentingan Aher dan juga Ridwan Kamil ke Barreskrim Mabes Polri ini untuk memastikan apakah proses hukum yang berada di Stadion Gede Bage ini sudah dinyatakan clear dari masalah ataupun belum. Sementara itu proses hukum dari kasus ataupun dugaan korupsi pembangunan Stadion Gede Bage ini masih terus dilangsungkan oleh Barreskrim Mabes Polri. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Sadrina Evaneli langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Ya, dan pemirsa juga sejumlah anggota DPR berurusan dengan KPK karena tersangkut korupsi dana infrastruktur. Sebut saja anggota DPR dari fraksi Partai Hanura Dewi Yasun Limpo yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Dayai, Papua. Dan yang terakhir adalah KPK juga menangkap tangan Damayanti Wisnuputranti yang tersangkut dugaan suap proyek jalan di Ambon. Dan proyek ini masuk dalam anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proyek infrastruktur memang menggiurkan. Pemerintah mengalokasikan dana sangat besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Untuk Kementerian Pertanian, dana infrastruktur dianggarkan sebesar 31,5 triliun rupiah. Sementara dana sebesar 48,5 triliun rupiah dianggarkan untuk infrastruktur yang dikelola Kementerian Perhubungan. Dan dana senilai 104,1 triliun rupiah menjadi anggaran infrastruktur yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.